1, 2, 3, halo guys ya. Ngomong lo tutupan. Ngomong lo ketutupan. Ngomong lo ketutupan. Ya lo gue begini aja duduknya biar kayak orang pendek. Aja. Anjir, gue tinggi banget coy di sini. Gimana ya? Silakan. Di situ ada memorinya nggak? Loh. Yang di kamera. Udah, halo guys. Hari ini kita bakal testing podcast. Senyum buat- apa sih? Senyum. Gue beler anjir. Mungkin ini ya guys. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Gibah. Kita akan ngobrol-ngobrol pergibahan malam ini guys. Jadi narasumber utama kita adalah Ustadz Sidki Amarullah Sebagai ahlul bait. sebagai Ahlul Bait yang akan membawakan beribu-ribu ceritanya guys. Tapi enggak, kita bakal sharing-sharing aja. Kan kita ini dulu pernah mondok di tempat yang sama ya. Kita sama-sama mondok 6 tahun. Plus kita itu juga ngabdi 3 generasi berbeda guys. Masih berbeda. Dan 2, ini 3, 2, 4, 25. Kita pasti punya pengalaman masing-masing ya di Iya. dalam menjalani kehidupan di pondok pesantren. Betul. Kita punya pengalaman yang bisa di-share. Langsung aja kita mulai obrolan kita hari ini. Check it out. Udah ada ini, ada intronya. Oke, udah, tuku yuk. kecil aku. Udah sih. Iya. Gitu intronya. Ayo. Langsung aja ya. Gue mau ini sih sebenarnya mau jualan pertanyaan nih ke Bang Raffi. Ustadz Raf. Serem banget kayaknya ini. Bang Ben. Bang Ben. Kayaknya paling tua banget di sini kayaknya. Bang Ben ini sebagai yang paling tua dari kita, biasanya pengalamannya lebih banyak nih. Bang Ben dulu waktu mondok, waktu santri, apa sih yang paling berkesan buat Bang Ben? Entah itu dari perkataan guru atau mungkin keadaan ketika Bang Ben sedang mondok atau entah yang lain? Kalau ini gua atau pakai Ana nih? Gue ya. Gua. Jadi kalau misalkan selama gue mondok ya, pelajaran yang paling besar yang paling bermanfaat bagi gue itu adalah kemampuan public speaking gue. Jadi ini public speaking paling ngaruh di gue, soalnya di pondok dan di luar juga kemampuan public speaking ini sangat bermanfaat lah, sangat ngaruh banget buat diri gue sendiri kan ya. Soalnya ya hampir semuanya kita perlu public speaking dong. Mau bagaimana, mau sebagus apapun ilmunya, mau sebagus apapun programnya, tapi kalau misalkan tidak disampaikan dengan baik kan orang-orang pada bisa miskomunikasi kan. Jadi alhamdulillah dengan mondok itu ada beberapa hal yang gue dapetin, terutama ada tadi public speaking, terus kepercayaan dirian, karena gue juga waktu itu ikut pramuka juga, mungkin juga pernah ngerasain lah ya kita. Jangan sih, itu bikin malu cowok, itu bikin malu. Itu kan pede aja. Tapi gue juga, Gue salah. gue tuh pernah nonton video reels atau TikTok ya. Pokoknya narasumbernya tuh pernah ngomong begini ya. Jadi sebenarnya banyak orang pintar, tapi sedikit orang yang berani berbicara. Betul. Contoh ya, kita ambil contoh. Mungkin ketika di zamannya Einstein itu lebih banyak orang pintar daripada Einstein. Tapi yang berani untuk speak up, berbicara dan kemudian terkenal itu hanya Einstein. Karena memiliki keberanian untuk menyampaikan dan public speaking dia itu sangat berani lah pokoknya. Nah, makanya tadi kan dijelasin juga kan, Iya. maksudnya ketika isinya bagus tapi tidak disampaikan dengan baik juga ya percuma. Iya juga sih benar. Jadi gue kadang di kelas itu kalau lagi ngajar suka ini ke murid gue. Ayo siapa yang mau maju ke depan jelasin ini. Gitu. Saya nggak butuh orang yang pintar tapi saya butuh orang yang pemberani. Ya itulah tadi saya mengungkit banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, tapi sedikit orang yang ingin tampil berbicara di depan khalayak umum. Ya menurut gue sepenting itu sih public speaking. Gitu. Betul. Tapi menurut lo gimana yuk? Lo pernah nggak nih public speaking di depan santri? Apa jangan-jangan lo cuma marah-marah doang nih ketika pengurus? Gitu. Ya, seperti yang lo tahu. Wah itu. Nggak jadi bajingan. Gimana? Gimana yuk? Lo pasti banyak cerita lah, gue yakin. Gini aja dulu deh, kita ke pertanyaan tadi yang yang Amar kasih ke gua, misalkan apa yang didapetin dari pondok, ya silakan juga buat jawab lah. Dapetin dari pondok tuh apa yang paling berkesan lah. Pokoknya lu jangan jawab cewek ya, pokoknya. Itu paling berkesan emang. Yang bakal gue Ya jawab pasti juga. berkesan tapi ya yang lain dong gitu. Iya. Ya.
Bengong ini guys ya. Lu mau ngomong apa ya? Ngomong gitu. Ngomong apa? Apa lu yang didapetin dari pondok, apa bisa jadi mantan? Kayak lu kan ini kan kalau nggak salah tuh lu jago seni banget kan dari semenjak. Pokoknya gua tuh ngeliat lu waktu lu masuk ke sini kelas 2 SMP, itu lu benar-benar dominan banget di seni. Emang ya? Iya. Si anjing ngomong kayak apa? Oh iya. Gak apa-apa sih ini ntar buat back scan. Di seni ada gitu kan, tapi yang paling menonjol sih emang di pengalaman kaburnya ya. Ya. Wah, gila. Iya, boleh bener. tuh, boleh. Pokoknya Satu, coba di-sharing pengalaman gimana tuh kabur. pengalaman kabur. Berkesan. Menurut gua emang sebenarnya pengalaman kabur ini menurut gua nggak patut buat diceritain ya gitu. Tapi kita nggak apa-apa lah kita berbagi sedikit cerita gitu kan. Kan kayaknya di sini tuh dua orang ini kayaknya orang-orang yang alim bro. Oke. Jadi yang Disclaimer bagi santri yang nonton, ini Iya. tidak patut dicontoh Tidak- ya. tidak patut dicontoh. Tapi dipakai untuk ambil pelajaran yang baik-baiknya aja. Silakan. Izin nih pada ayah yang lebih pintar dari Ane ya. Kayaknya yang lebih alim daripada Ane. Ini kita berbagi sedikit cerita, jangan lurus-lurus aja gitu biar cerita. Jadi menurut gue ya, selain daripada public speaking yang penting ketika di pesantren itu, solidaritas yang gue dapatkan. Betul. Betul sih. Selain daripada hal-hal kebaikan, keburukan juga banyak yang bisa kita kaitkan dengan solidaritas, ya termasuk kabur. Kalau seandainya dari kabur itu kita nggak pakai sistem solidaritas, gampang ke gapnya men. Dulu gue selama mondok di Babu Salam, gue masuk Babu Salam itu kelas 2 SMP semester 2. Kelas 3 semester 1 gue udah diajarin kabur sama teman-teman gue. 1 minggu gue bisa 4 sampai 5 kali kabur. Gokil nggak tuh? Tapi 1 semester gue cuma 1 sampai 2 kali doang dibotak. Ini dia. Itu apa solusinya gitu? Lipe solusinya. Ada solusinya, ada rumusnya. Kalau lu mau kabur itu ada rumusnya, tapi nggak bakal gue sebutkan di sini karena di sini kalimatnya terlalu sarkas. Masterpiece. Nah, jadi kita skip aja ke bagian selanjutnya, bahwasanya emang solidaritas yang gue rasakan gitu. Kayak dulu gue ngerasain banget yang namanya di pesantren itu nggak tiap hari dijenguk, nggak tiap minggu dijenguk kayak teman-teman gue yang kalau dijenguk dibawain ayam senampan, yang dibawain segala macem lah. Gue nggak pernah cuy, selama mondok itu di 2 tahun terakhir itu gue nggak pernah dijenguk, gue nggak pernah dikasih duit. Tapi di situ pentingnya solidaritas. Tanpa gue pinta pun teman gue nawarin, yuk sini makan, yuk sini makan. Nah di sisi lain juga ketika gue dikasih dibekelin sama orang tua gue, dikirimin dari kampung ke pondok ini, gue nggak ngelupain teman-teman gue. Nah disitulah indahnya berbagi. Di situ juga gue dapat, selain daripada solidaritas, gue juga bisa mengerti indahnya berbagi itu. Walaupun mungkin nggak banyak, jumlah itu nggak penting men, yang penting kesadaran diri. Keren itu gokil. Kata-kata hari ini Bang Yuga. Nggak tahu gue kalau suruh ngomong gitu. Disclaimer ya, ini 2 orang yang di sebelah saya ini orang-orang jauh semua. Jadi yang ini orang Subang, yang ini orang Purwakarta. Ini orang mana? Orang Tangerang. Kita Jauh rumahnya juga, Raja. Heeh. Jauh Jadi juga ini. kedua orang ini emang dari dulu jarang mudik ya, wajar ya gitu. Hampir nggak pernah mudik cok. Kayaknya kalau orang-orang nungguin dipanggil nih kan, di Akhinal Karim, langsung kayak seneng gitu kan pada nungguin di Akhinal Karim. kita Namanya Buat sebut juga. santri-santri yang mudiknya seminggu 4 kali, lihat nih. Tuh. Jangan lemah cok. Udah Kita- seminggu 4 kali masih nggak betah lu. Kita mudip aja, maksudnya ketika mudip rame-rame aja kita kayak udah nggak Udah nggak berharap excited, banget. udah nggak excited. Apa yang ditungguin? Nggak ada. Yang kita paling tunggu itu ya teman-teman kita yang mudip, soalnya Nah. apa? Karena ada bahak kita di mereka, hak kita. Iya, betul. Makanya kita nungguin aja di aula kan. Udah benar. Atau toam doang. Ya kalau seandainya kan kita udah kelas tinggi mah tinggal ahi kelas adik kelas. Toan minta. Nggak boleh gitu. Oh nggak boleh gitu. Kan minta. Ya minta boleh. Iya. Nggak boleh malah. Membobol nggak boleh ya. Enggak ada. Enggak ada sejarahnya gua ngebobol. Biasanya. Di Suatu dicurigain. enggak, gua enggak ada sejarah Soalnya setiap ngebobol. hari Minggu ya, ketika mudip itu waktunya santri itu jelajah Indonesia, kuliner Indonesia. Yo, Misalkan pagi jam 8 atau misalkan jam 8 ada yang nasi goreng, bawa nasi goreng biasanya Ani janji tuh bawa nasi goreng pagi-pagi. Terus makannya di musola tuh biar nggak ada yang makan. Tuh buat yang mubahil tuh tipsnya ya. Nanti jam 10 ada lagi yang bawa jengkol. Iya. Nanti siang ada yang bawa padang, sore biasanya ada yang bawa bakso. Pokoknya kita
menikmati semua Menikmati hasil mereka semua mudik. hasil. Pokoknya walaupun gue orang jauh, gue nggak pernah dijenguk, tapi gue selalu merasakan indahnya kenikmatan makanan itu selalu datang. Ya. Nikmat. Gue cuma duduk doang di tangga nih. Gue duduk di tangga lagi nyantai. Tiba-tiba ada yang manggil gue. Wih, udah makan belum? Sini makan dulu. Masya Allah emang. Gue jawabnya belum aja, padahal mah baru tadi 5 menit sebelumnya gue makan. Jawabnya belum aja gue. Meskipun pas diajaknya pas udah habis. Mau habis tuh. Banyak yang begitu. Banyak. Karena nggak habis tuh. Banyak. Kasihan lah ya. Saya akan lanjut ini. Yuk, gue tuh dulu pernah dengar ungkapan gini loh dari guru gue. Pondok ini atau pondok itu miniaturnya dunia. Jadi gue awal-awal itu gue agak bingung tuh. Maksudnya apa ya, kok pondok pesantren itu miniaturnya dunia? Nah setelah gue keluar dari pesantren, keluar dari pondok, gue tuh bener-bener ngerasain ya. Dimana ketika gue masuk ke dunia perkuliahan, itu karakter teman-teman gue yang gue kelihatan sehari-harinya di kelas itu udah pernah gue temuin semua ketika gue di pesantren. Dari mulai orang yang pemalas ada, orang yang rajin ada, orang yang peduli ada, orang yang tidur ada. Tukang tidur ada. Ya benar kata guru gue itu, pondok itu miniatur dunia. Ya karena ketika gue sudah keluar dari pondok ini, gue udah nggak kaget ngeliat karakter-karakter orang tuh yang bener-bener emang berbagai macam yang emang dulu ketika kita mondok nih ya Ada. pasti di setiap angkatan itu karakternya beda-beda. Gue yakin di angkatan lu pasti ada yang ngeselin kan? Wah banyak. Lu juga sama kan? Pasti ada yang ngeselin. Tapi juga pasti ada yang bikin ngangenin. Pasti ada. Justru Buat itu. gua begitu sih. Makanya kadang ada yang gue sering bilang yang bikin gue betah di pondok temen, yang bikin gue gak betah di pondok juga Teman juga. Jadi lingkupannya itu aja, sinkronisasinya itu aja. aja sebenarnya. Dari teman untuk teman, karena teman, bagi teman, ya pokoknya teman. pokoknya temen. Tapi menurut gue selain daripada itu, pondok itu emang bener miniaturnya dunia karena emang selain daripada ilmu agama yang kita dapat, mental juga kita dapat sih bro. Wah, masalah mental emang di top. Masalah mental itu nomor satu. Sih nomor mental udah Tata habis di sini di pondok itu ya, bukan cuma soal misalkan ya, masalah ibadah. Kayaknya itu nomor sekian deh. Yang nomor pertama menurut gue yang paling gue rasakan itu mental. Dari kita jauh sama orang tua, dari kita yang gak tiap hari dikasih duit, yang belum tentu betah segala macem, kayak berat men gitu jauh dari orang tua. Bayangin orang kayak kita yang ngerantau itu duit mah udah mah pas-pasan, tapi ada temen yang minjem duit. Gimana Betul tuh kan ya? nggak dipinjemin, gua kasihan dia lagi butuh, dipinjemin ntar gua kagak jajan. balikinya pasti bulan depan. Iya, Jadi Udah pasti itu. udah bingung gua gitu. Tapi pastilah ada hikmahnya. Hari-hari itu yang kita lewatin tuh pasti ada rezeki yang min haitsu la yahtasib kalau kata orang pesantren gue ya. Benar. Dari yang Orang pesantren. Itu orang pesantren. kita. Iya kita. orang pesantren. Iya lu ngapain bawa orang berseter ya iya. lu. Maksudnya Juga orang berseter. kata kakak kelas gua dulu, kata guru-guru dulu, rezeki itu min haitsu la yahtasib buat santri itu benar-benar. Kita nggak punya apa-apa nih, tapi kita enjoy aja. Betul. Malah ya menurut gua yang paling enjoy itu santri. Santri mikirin nggak besok kerjaannya apa, kan enggak, tugasnya apa. Mereka sudah terstruktur setiap hari gitu. Oh kita hanya melakukan kegiatan yang memang udah diatur sama pondok gitu. Kalau misalkan kita nih sekarang yang udah mulai lulus dari pesantren, udah lepas lah dari dunia pesantren, kita udah mulai mandiri, kita semua udah mulai merasakan gimana rasanya benar-benar yang namanya survival. Kita harus mikirin masa depan kita itu gimana gitu. Masa kita harus mau begini-begini aja. Bahkan untuk keseharian kita juga harus kita tentuin sendiri. Maksudnya kalau di pondok kan Udah ya diatur kita gitu ya. ikutin alurnya aja. Kalau misalkan mau betah atau mau jadi anak yang rajin, maksudnya nggak bakal ada masalah apa-apa, ya udah ikutin peraturan pondok. Ya, Kalau misalkan betul. mau di DO atau ada masalah apa, tinggal nggak ikutin peraturan pondok. Nah sementara kalau misalkan udah keluar udah lulus tuh ya kita kan nggak diatur sama seseorang siapapun gitu kan. Kita ngatur diri kita sendiri, kita mau apa pagi ini mau ngapain aja kita harus ya tentuin sendiri. Ketika kita nggak merencanakan hari ini ya pasti bingung. Set.
Nawir. Ada Ustaz Nawir Al-Mukarram. Tadi itu guru kita semua ya. Emang bener sih kasarnya tuh gini loh. Kalau di luar pinter baiknya lo itu nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau di pondok pokoknya lo itu udah diatur sedemikian rupa bahwasanya tuh lo harus mengikuti alur ini, dan ketika lo melakukan kesalahan lo akan harus mempertanggungjawabkannya saat itu juga. Contoh nih ya, orang kuliah, dia kuliah ada yang peduliin nggak? Misalkan masuk atau enggaknya ketika dia di rumah, nggak ada kan. Tapi ketika lu mondok gitu ya, lu mondok nih ya, lu kagak masuk kelas, abis lu udah. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian sekolah atau pesantren lu terhadap lu untuk melakukan kewajiban. Menurut gue sih begitu. Emang bener-bener di pondok itu ya diatur biar lu jadi lebih baik. Nah ketika lu sudah lepas dari pondok pesantren, ya lu ikut aturan lu sendiri. Ya. Begitu. Jadi gini Bre, ada satu cerita perumpamaan lah. Perumpamaan ini gue pernah ngabdi setahun di Rangkas. Katanya begini, yang namanya mondok itu ibaratkan kendaraan yang masuk bengkel. Ini gue kendaraannya nih, bokap gue yang punya kendaraan, gue kendaraannya. Ini pesantren ini di bengkelnya. Gitu. Ceritanya nih kendaraan kita nggak tahu rusaknya seperti apa, hancurnya bagaimana kita nggak tahu. Yang namanya ke bengkel, yang namanya ke bengkel kan pasti pemiliknya itu udah masrahin aja gitu ke bengkel. Yang penting motor gua bener, motor gue enak lagi, motor gua bagus lagi. Yang namanya di pesantren begitu Bre, kita nggak tahu betapa sakitnya dibenerin. Kalau seandainya tuh besi bisa ngomong, stang bengkok dilurusin sama tukang bengkel kan, nyek dilurusin lagi. Apa nggak sakit itu bengkel? Apa nggak sakit itu besi? Kalau bisa ngomong itu besi sakit. Ibaratkan kita mah patah tulang gitu. Atau mungkin hal-hal lain yang harus dirojok-rojok dalamnya, harus dibersihin segala macem. Atau rojok-rojok nggak sih bahasanya? Atau mungkin dari hal-hal yang lain kayak lu jatuh, patah, dilem pelan-pelan, dibenerin, dipilok lagi, diberesin lagi. Atau mungkin sesuatu hal yang bener-bener harus rusak, yang udah rusak harus diganti gitu. Ya ibaratkan kayak kita nggak tahu bagaimana rusaknya kita di dunia luar sebelum kita masuk pesantren. Kita masuk pesantren, ya itu yang dibenarkan gitu, itu yang diperbaiki dalam diri kita gitu loh. Makanya kenapa kita kadang ngerasa sakit, kita ngerasa kayak nggak betah, kita ngerasa kita tertekan ya karena emang ketika dibenerin ya seperti itu gitu. Kalau seandainya kan besi bisa ngomong, yang namanya dipukul-pukul, besi lagi bengkok kan dipukul-pukul, sakit nggak? Kalau besi bisa ngomong pasti ngomong sakit ya, seperti layaknya kita gitu Bre. Jadi pondok itu ya perumpamannya bengkel gitu. Kalau seandainya emang dari awalnya kita udah bagus di pesantrenin, tinggal dibenerin yang lecet-lecet sedikit doang, ya nggak bakal ada, bahasa kasarnya nggak bakal dibukul itu besi gitu, nggak bakal digepeng-gepengin itu besi, karena emang dari awal rangkanya udah masih mulus, bodinya masih mulus, mesinnya masih oke. Ibaratnya kayak kita di pesantren itu ya udah kita baik-baik aja, kita nggak bakalan di gimana kita nggak bakal dihukum, kita nggak bakal yang namanya disetrap segala macam, nggak bakalan gitu. Betul sekali. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Islam nih. Kita bakal membahas tentang pelajaran-pelajaran dan hikmah yang masih kita ingat ya ketika kita mondok di pesantren kita. Berat banget kayaknya nih, bahasanya berat banget. Nggak berat, kan kita semua ustadz. Gak usah ngomong gitu tuh. Tot. Oh, disclaimer ya, ini kita ini sekarang lagi menjalani program asik. Program apa tuh? Program pengabdian. Gua nggak ngabdi Cok. Lu ngabdi Cok? Enggak. Kita semua ngabdi. Maaf ya kalau bahasanya ada gua eluh. Jadi ini di-upload di channel pribadi. Ya, mohon maaf ini cuma testing podcast ya, disclaimer. Kalau misalkan Anda mau head comment silahkan, tapi mohonlah jangan disebar ya, malu saya. Kritik sarannya kita terima. Kritik sarannya kita tunggu ya. Dari sound speaker dan yang lainnya. Silakan dilanjutkan. Gue pengen ngebahas tentang, gue tuh dulu pernah dengar satu mahfuzat atau menghafalkan satu mahfuzat tuh bunyinya begini: Safir tajid iwadon aman tufariku.
Bang Ben jelasin. Kenapa jelasin? Safir tajid iwadun amman tufarikuh. Berpergianlah, berangkatlah. Tajid iwadun amman tufariku, maka kelak engkau akan mendapatkan apa yang kau tinggalkan. Contohnya Bang Yoga. Bang juga. Gua anjir. Maaf ya. Gue pergi jauh-jauh Nah. dari Subang ke Tangerang. Gue kesana nggak tahu apa itu manjada wajada. Gue nggak tahu apa itu Safir Tajid Iwadan. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu Latas Robana Ahadukum Koiman. Gue nggak tahu. Nggak tahu gue. Datang-datang dari Subang gue nggak tahu apa-apa. Ini kan. Gue pergi meninggalkan rumah gue meninggalkan keluarga gue pergi meninggalkan semua yang gue punya di Subang. Gue cuma bawa beberapa baju doang. Gue ke Tangerang, gue mondok. Jadi gue tahu apa itu manjada wajada. Ya, apa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gue nggak tahu yang sebelumnya gue nggak tahu. Tapi kayaknya kita tadi lagi ngebahas tentang Safir Tajid Iwadan nih. Iya maksudnya. Terlalu jauh. Ya kan benar. Oh, iya. Kan Lanjut. gue meninggalkan rumah. Gue mendapatkan ilmu, maksudnya gitu. Contoh gini deh, kalau misalkan kita meninggalkan rumah, meninggalkan teman-teman kita yang di rumah, meninggalkan orang tua yang di rumah, kita pergi bepergian misalkan dari gue dari Purwakarta ke Tangerang, gue akan mendapatkan teman-teman yang baru dari apa yang gue tinggalin di rumah, gue mendapatkan orang-orang tua baru, contohnya misalkan guru-guru gue gitu kan. Jadi yang gue tinggalin, gue dapat yang baru. Semakin sering kita berpergian kan makin banyak hal-hal baru yang kita dapat kan. Ini kan kita baru ke Indonesia, bahkan kita baru Pulau Jawa lah mainnya, belum ke Sumatera, belum Kalimantan, belum ke Malaysia, misalkan Singapura dan yang lainnya. Jadi semakin banyak yang kita jelajahi, itu makin banyak hal-hal baru yang kita dapatkan gitu. Tapi mungkin nggak sih maksud di sini Safir itu bukan cuman kita pergi secara kontekstual kita emang berpindah tempat, tapi kayak Safir di sini bisa nggak sih kita artiin kayak kita tuh berpergian atau mengeksplor hal baru. Ya, Mungkin bisa ya? Bisa. Contoh misalkan kayak dulu mungkin editan atau misalkan gua atau misalkan kita bertiga sering ngedit di HP. Kan bereksplor di HP aja gitu kan, dan kita menemukan yang baru-baru. Kita tinggalkan HP, kita nyoba ke laptop. Bakal nemukan hal-hal baru juga di laptop. Laptop sudah selesai, kita nyoba ke apa lagi selain laptop? Apa cok? Ini VR. Ya pokoknya semakin baru kita menjelajah, semakin banyak kita menjelajah. Ya, itu tadi ya sama aja kayak gitu. Ya, pokoknya begitu. Pokoknya Subscribe. jangan takut untuk berpergian ya. Misalnya lu bakal dapat ganti yang lebih. Nah, ibaratkan kayak lu gamon. Lu pergi sono Anjing. luar Tangerang. Iyalah. Ya, kita udah pergi. Ya, Purwakarta, Tangerang, Subang, Tangerang. Sip, gue bakal pergi nanti ya. Tungguin di episode selanjutnya. Pulang kampung. BTW guys, ini berita yang lagi hangat baru-baru ini kan, lu pada tahu gak sih bahwa Palestina itu sekarang udah gencatan senjata sama Israel? Betul. Menurut lu gimana nih? Apa ya, gencatan senjata emang bagus, tapi tetap kita nggak bisa mempercayai 100% ke orang yang ya yang begitulah, Israel kan begitu ya. Tapi kok bisa ya? Maksudnya gencatan senjata atau tidaknya itu tergantung Amerika. Berarti sebenarnya yang menjajah Palestina itu bukan Israel dong ya? Emang Amerika. Semua Amerika. Kita ngomongin ini, yaudah aja, nggak apa-apa. Free Palestine. Palestina semuanya. Palestina. Jadi gimana Bang Ben? Itu kok kenapa tuh bisa Amerika sebegitu campur tangannya atau sebegitu berpengaruhnya di dunia-dunia Eropa? Gini loh, ibaratkan temen lah. Kita kalau misalkan bantu temen pasti ada sesuatu yang kita harapkan dari teman itu. Misalkan kayak gue bantu lu ini, kadang gue udah bantu lu apa distribusinya ke gue. Kadang gitu. Nah, Israel ke Amerika juga ada distribusinya masing-masing. Maksudnya ada manfaatnya masing-masing. Mereka sambil ngambil manfaat ya. Tapi entah manfaatnya dari hal apa, bisa jadi dari ekonominya atau misalkan dari bantuan militernya dan yang lainnya, itu bisa jadi. Jadi sebenarnya Israel tuh nggak punya apa-apa. Jadi Semuanya di backup ya. hampir semuanya itu Hampir di backup semua sama di backup. Amerika. Makanya ketika ingin ada misalkan perdamaian antara Israel dan Palestina, yang paling kencang, yang paling keras menyuarakan tidak setuju yaitu Amerika. Ya karena mereka pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan gitu. Berarti udah dipastikan nih ada kepentingan sepihak ya? Ya, ada kepentingannya. Nggak mungkin kalau misalkan mereka
keras itu, pasang badan itu buat Israel kalau nggak ada kepentingan. Masalahnya kayak Israel itu kan beban. Itu buat apa gitu ya? Beban Lu Israel tuh. bayangin nih, datanya aja udah hampir 400 triliun loh. Amerika itu nge-supply bantuan-bantuan ke Israel. Bahkan mereka sendiri pejabat atau pemerintahan Amerika itu sering dijadiin joke sama apa namanya, warga-warga Israel. enggak, warga-warga Amerika sendiri. Oh, warga Amerika. Ya, contoh misalkan sering gue lihat di Instagram itu kenapa gitu-gitu, habis kali ini ada cek gitu, ini apa itu ya, Kayak gitu ya. Dek. jadinya pokoknya mereka itu jadiin jokes, misalkan kayak kebakaran atau bencana alam yang terjadi di California atau Los Angeles gitu kan, ketika ada bencana alam dijadiin jokes kayak wah ternyata ada bencana alam ya di Los Angeles, segera kirimkan bantuan ke Israel gitu. Jadi meski mau sebanyak apapun bencana di Amerika, tetap yang Tetep dikasih Ini Israel. dikasih donasinya ke Israel. Tapi menurut lu berpengaruh nggak ya bencana alam yang baru-baru ini? Apa mungkin Amerika lagi boncos nih, udah ngedanain Ukraina, Palestina, Israel, abis itu kebakaran pula. Mungkin nggak jadinya itu salah satu alasan buat Amerika udah nggak mau dulu nih campur tangan urusan Israel. Ada yang bisa bilang kemungkinannya begitu sih. Kemungkinan ya. Kemungkinannya gitu. Jadi di stop dulu jadi karena ngurusin diri sendiri dulu aja. Tapi bayangin nggak sih warga Amerika bayar pajak tapi dikasih ke negara lain. Nah, sakit gitu. Ya, begitu. Lu kalau misalkan begitu ada di Indonesia, wah habis itu pemerintahan. Enggak sih. Indonesia lebih ekstrim. Ya, ekstrim ya. Aduh, kacau negeri Indonesia gini deh. Indonesia neraka. kalau misalkan Amerika masih disalurkan disalurkan ke negara orang gitu kan, Indonesia disalurkan ke siapa? Aduh, ini- Rakyat bukan, negara orang bukan, agamanya bukan, Ke diri sendiri ya Ke anjir, diri no lagi pada beli Lexus no. Astagfirullahaladzim. bahaya gak sih ini ngomong gitu? Baca jangan. Mohon maaf. Kita Pak. ganti mohon dikat ya, nih dikat oke. Cut. Kita mah rakyat biasa. Iyo. Nggak punya power apa-apa. Ini Bang Ben punya power extra. Power Ranger. Selanjutnya, udah kita jangan ngomongin politik ya. Jadi kalau misalkan gini gimana nih, apa yang setelah keluar itu apa yang dirasakan bagi Amar? Kita belum nanya Amar ya, tanya Amar dong. Dari tadi kita nggak nanya Amar belum. Tanya mulu gimana ya? Misalnya gini nih, ketika udah keluar nih, kita kan udah keluar bertiga, udah keluar dari pondok, udah jadi alumni juga. Tapi apa sih yang sekiranya bikin kita itu pengen balik lagi ke masa kita di pondok? Kenapa kayak apa sih? Kan kita udah dewasa, udah beranjak dewasa. Terus apa yang bikin kita pengen balik lagi ke masa santri? Gitu. Kayaknya banyak deh. Coba sebentar gua. Ini nggak profesional banget sih. Gak apa-apa kan ini testing ya. Intinya ada buat SW. Udah profesional banget. Gue sendiri ya dulu tuh ketika di pondok bawanya pengen pulang. Ya. Bener. Dulu santri kalau udah masuk asrama bawanya pengen kabur, pengen pulang, pengen PS, pengen warnet. Betul. Itu dulu aku santri. Mungkin itu karena hawa nafsu ya. Tapi kita tidak menyadari bahwa momen-momen yang kita jalani selama di pondok itu kelak akan kita rindukan. Menurut gue yang paling gue rindukan ya yaitu karena kebersamaan. Satu sih, Sorry. kebersamaan itu menurut gue ya adalah satu-satunya hal yang membuat diri gue ini bisa bertahan walaupun bertawa ini aduh. Kenapa? Walaupun apa? Nggak gini deh. Tadi kan gue bilang ya waktu di pondok itu baunya pengen pulang, pengen ini. Gue tuh beberapa kali nemuin quotes di internet begini bunyinya. Di balik santri yang nangis pengen pulang, ada alumni yang rindu pondoknya. Cakep. Jadi itu menurut gue relate Relate nggak? nggak? Relate nggak? Relate ya. Jadi untuk para santri yang sekarang, Tapi karena kita masih berada di pondok iya, terus, ya kita sebenarnya kembali terus ke pondok, tapi Tetap suasananya yang berbeda. tidak akan Suasananya berbeda, terganti, soalnya udah beda kan. teman-teman kita sudah melalang buana, kita masih di sini. Kita juga insya Allah bakal melalang buana.
kita akan Safir Tajid Iwadon Aman tuh Farid. Iya. Berawal dari Nikon 1 biji jadi ada Sony. Iya, Safir Tajid Iwadon. Apa Nikon dong sama Canon juga dibawa ke Rajik malah. Ya, kita dulu bukan antek-antek anak buahnya Ustadz Iqbal ya. Kita tuh dulu pokoknya nih pencetus media, mau salah. Wow. Ini sebelum ada begini semua nih, kita pernah ngerasain pakai Nikon dong rebutan. Tapi nggak rebutan banget. gantian lah pasti. Ingetin buat yang nonton, kita bertiga akan ada di Amerika suatu hari nanti. Amin. Apaan sih Amerika mau Oh ngapain? jangan ya. Kita Amerika akan ada di mana nih? Mekah. Iya, kita umroh bareng bertiga Haji dong. sama Haji. Berapa lama? 2 bulan. Jangan dong, ntar kayak Tori. Di 2 bulan dah Haji. Wah. Tolong, Ya nanti akan. tolong. Pokoknya kita udah punya kamera yang gede masing-masing. Kita saling foto. Pokoknya udah ada podcast yang lebih baik. Iya, kita udah punya Innova Ribbon masing-masing. Amin. Ribbon apa? Pokoknya Porsche. kita nggak bakal ragu ya membuat konten yang jelek, karena dengan konten yang jelek itu menurut gua adalah suatu pijakan awal untuk membuat sesuatu hal yang lebih bagus. Iya, betul. Jadi nggak apa-apa untuk kali ini kita bikin masih acak-acakan begini, karena kalau bukan sekarang kapan lagi kita bakal mulai. Nah, Mau besok, ketika lu besok lu ngomong besok lagi gitu. Akhirnya besok lagi. Saya banget. Kapan mulainya? kita mulai hari ini. Kita Suatu ini hari motivasi nanti, untuk diri kita sendiri. Ya, Anda jangan termotivasi. ini menampar diri sendiri ya. Ya, itulah ya. Jangan dong, jangan dark joke kita mah mainnya yang aman-aman aja. Udah sejam jadi kita podcast. Ya udah sini. Udah mungkin ya. Paham. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Udah kayak penutupan pas gue lagi di kelas ngajar ini mah. Yoi dong. Kita bertiga, gua Rabi Rabani. Gue Sidki Amarullah. Juga Adan Permana. Babu salam, hiduplah, jayalah. Kita pamit mundurkan diri. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayat, wa taufiq hidayat, wa taufiq alisana. Ayo dong bertiga, Pak. Oh iya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham. 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 1 2 3. Paham.